sampaikan ya, yang membedakan adalah adanya absorpsi tadi. Ya. Secara ekstravaskuler itu mutlak harus terjadi absorpsi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi. Ada sifat fisikokimiawi obat, kemudian bentuk sediaannya, ya. Bentuk sediaan ini tentunya mempengaruhi kecepatan pelepasan zat aktifnya. Ya. Demikian juga dengan anatomi fisiologi tempat absorpsi. Ya, bagaimana kondisi tempat absorpsi. Seperti tadi misalnya dikatakan bahwa kecepatan absorpsi di usus dan di lambung itu berbeda, cepat di usus ya, karena kondisi fisiologinya berbeda. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi jumlah obat dan kecepatan absorpsi. Tadi ya ada luas permukaan saluran cerna tadi ya, atau surface area tadi, kecepatan pengosongan lambung, motilitas ya, motilitas dari saluran atau organ-organ gastrointestinal. Bagaimana ini berpengaruh ya? Saya contohkan seorang pasien yang minum obat ya, tetapi dia dalam kondisi diare ya. Kita tahu dalam kondisi diare ini motilitas usus ini akan sangat tinggi ya. Sehingga bukan tidak mungkin ya, obat belum diabsorpsi tetapi karena motilitas yang tinggi ini kemudian sudah terekskresi ya dalam bentuk proses defekasi ya. Jadi belum sampai diabsorpsi sudah dikeluarkan ya bersama dengan feses ya, akibat motilitas dari usus yang berlebihan ya. Kemudian perfusi darah dan juga metabolisme yang terjadi pada saluran gastrointestinal. Ya. Nah, ini perbedaannya kalau model kompartemen satu terbuka, ekstravaskuler dan intravaskuler ini terletak pada KA. Ya. Kalau pada intravaskuler, ini yang sebelah kiri ini tidak akan ada. Ya. Adanya hanya ini saja, ini hapus. Ya. Jadi KA tidak ada, di sini langsung DIV, ya DIV. Kalau ini kan dosis ekstravaskuler. Karena ini kompartemen terbuka, nah semuanya pasti ada K atau tetapan kecepatan eliminasi. Ya. Jadi ini yang menjadi ciri khas untuk pemberian ekstravaskuler, nilai KA. Nah, kemudian ini rumusnya ya, rumus jumlah obat pada tempat absorpsi. Ya, ini adalah dosis ekstravaskuler dikalikan E. Nah, pangkatnya di sini adalah Ka minus Ka dikali T. Kalau pada intravaskuler ini Ka-nya ini diganti dengan K. Nanti silahkan dibandingkan ya dengan materi kemarin. Nah, kurva semilognya juga akan berbeda. Ya, kurva semilognya ya akan seperti ini. Ya, mirip seperti kurva normal seperti ini. Ya. Dan kita dengan pemberian ekstravaskuler ini ya kita bisa membuat dua persamaan garis. Garis yang pertama adalah garis pada fase absorpsi. Ini kalau kita tarik garis lurus ke sana ya. Cara membuat garisnya bagaimana? Sama, ya sama seperti pada waktu kita membuat persamaan garis pada pemberian intravaskuler. Ya. Nanti bedanya apa? Bedanya ketemunya pada persamaan garis, slope atau gradiennya itu akan positif, tidak minus. Ya, karena garisnya naik, ya, cenderung ke kanan ini naik. Ya. Tetapi pada garis yang kedua, nah, kita bisa membuat persamaan garis yang kedua di sini. Nah, ini sama seperti intravena. Nanti gradiennya itu akan minus karena garisnya itu condong ke kiri, ya garisnya turun. Nah, dua persamaan garis tadi sering kita sebut ya, untuk yang pertama yang gradiennya positif adalah persamaan garis pada fase absorpsi. Sementara yang kedua itu adalah persamaan garis pada fase
eliminasi atau fase terminal. Ya. Maka dikatakan kurvanya ini adalah kurva bifase atau bifasis. Ada fase absorpsi, ada fase eliminasi. Cmax ya itu menunjukkan kadar maksimal di dalam darah. Ya. Jadi obat itu nanti akan mencapai Cmax ya, kadar maksimal ya di dalam darah pada waktu tertentu. Nah, untuk obat ya itu diharapkan Cmax-nya itu tetap di bawah KTM atau kadar toksis minimal. Ya. Ya, tapi Anda harus teliti ya, melihat ini kurvanya kurva apa. Kalau kurvanya ini adalah ln CT ya, kadar obat terhadap waktu. Nah, di sini puncaknya ini adalah berarti ln dari Cmax. Sehingga mencari Cmax-nya berapa ya nanti dicari antilonnya lagi. Ya. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Nah, perhatikan ya. Di sini rumusnya, di sini ada F-nya untuk apa? Volume distribusi. Ada F-nya karena apa? Pada pemberian ekstravaskuler ya, tidak semua obat itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah ya. Sehingga tidak semuanya terabsorpsi. Nilai F tadi adalah rentang 0 sampai 1. Berarti bisa 0,7, bisa 0,8. Demikian juga dengan clearance-nya ya. Nah, semuanya depannya ditambahi F ya. F dikalikan dosis ekstravaskuler dibagi AUC. Area under the curve ya. Nah, kemudian ini ada istilah Tmax ya. Tmax ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai Cmax. Itu namanya Tmax. Ini rumusnya. Ya. Ya. Ini perbedaan utama ya antara rumus-rumus pada pemberian intravaskuler dan pemberian ekstravaskuler. Nah, mungkin nanti minggu depan ya saya berikan contoh-contoh soal ya untuk latihan ya. Tapi saya minta Anda aktif ya untuk mencoba ya latihan sendiri. Karena kalau Anda aktif mencoba ya nanti kesulitan ya. Baik, Bu. Baik. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu Tunik. Silakan Mbak Risa. Ya, tadi untuk grafiknya, kalau yang di intravena tadi kan ada persamaannya satu persamaan ya Bu, Y sama dengan X sama BX. Nah, kalau yang di ini yang ekstravaskular tadi kan ada fase